Halo, wah, lengkap sepertinya ini. Iya, ini lagi di bandara sih. Jadi kita ada di Wah, di Yogyakarta International Airport gitu ya, betul YIA. betul betul lagi di Yogyakarta International Airport nih. Wah, sigap sekali hari Sabtu di langsung dari lapangan ini Kedengeran nggak dengan suaranya? SOP lengkap ya. Iya harusnya sama. Ini kedengeran nggak? Soalnya takutnya pakai masker jadi Kedengeran, kedengeran ya. kedengeran. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu siapakah seorang di balik masker tersebut. Jadi mohon maaf ini karena kita sesuai dengan apa namanya arahan dari pemerintah mengikuti protokol Hmm, kesehatan untuk betul. apa namanya keluar atau ke tempat umum menggunakan masker. Jadi karena kebetulan hari ini sekalian monitor kondisi operasional bandara biar spesial juga live-nya. Jadi saya pakai Spesial masker banget ya. ya. Jadi Ya. perkenalkan namanya mungkin sudah di apa namanya disebutkan ya di layar nama lengkapnya panjang. Oh panggil aja Mbak Ami aja. Mbak Ami, oke. Iya panggil ajanya Mbak Ami aja biar nggak kepanjangan nanti namanya. Saya asli Lombok, lahir besar Lombok. di Lombok, ya lahir besar di Lombok. Pindah ke Jogja ini baru 2019 bulan September, jadi baru 7 bulan di Jogja sebagai tujuh Jen bulan. Garuda, ya Oh, iya, sebagai iya, iya, iya. Garuda Jogja. Ini itu ada mau tanya apa lagi nih perkenalannya? Kalau pasangan sudah menikah dan punya anak, Oke. Tapi di Lombok ya? keluarga sementara masih di Lombok seperti itu. Jadi di Oke, sini kita siap. sendiri. Oke. Mbak Ami berarti ya. Apa kabar, Mbak? Sehat semuanya, sehat selalu? Ya semoga kita selalu sehat-sehat, baik. Semoga teman-teman Amin. juga sehat semua. Ya, amin, amin, amin. Keluarga, rekan-rekan? Rekan-rekan sehat sebagian besar. Jadi di Garuda itu kita juga menetapkan work from home bagi yang tidak berdampak langsung untuk kegiatan operasional. Yang operasional pun yang memang bila mana punya resiko terhadap COVID ini tinggi, kita juga memberikan kebijaksanaan, jadi arahan work from home juga. Oke. Ya, pokoknya semoga semua sehat-sehat selalu ya Ya, selama masa pandemi ini ya. ya, sekali Kondisi kesehatan. Yogyakarta International Airport atau YIA juga aman semuanya ya Pak ya kayaknya ya. So far aman, ini berjalan lancar di sini di bandara. Aku sebenarnya tanggal 29 kemarin itu ini loh apa ya pengen ke sana tapi nggak jadi kan yang sudah kita Hmm. tunggu-tunggu akhirnya Oh iya kemarin ya gara-gara pas pandemi ini. opening betul Iya, betul betul. Openingnya harusnya kan tanggal 29 itu. betul. Jadi gitu dan ini sih kenalan juga nama saya Arga, saya juga termasuk Hmm. ini keluarga Garuda juga. Oh, oke. Okay. Kebetulan, ya kebetulan ibu saya mantan pramugari, Wah, bapak saya juga mantan penerbang dari oh jadi Garuda. dari Duna Airlines lah ya. Jadi kalau pakai istilah-istilah Ya, sedikit, ini dunia masih airlines dan gue paham. Garuda ya, Duna dan Airlines dan Garuda. Garuda ya. Iya, adik saya masih aktif Hmm. di CRG Oke. dan Okay. kakak saya juga di Gunung Sahari, gitu. Okay. Cuman saya doang yang bukan Garuda kayaknya. Tapi darahnya biru berarti ya. Darahnya Darahnya biru. biru. Iya. Darah Garuda. Sampai umur 25 darahnya biru sampai umur 25. Tapi begitu setelah umur 25 darahnya hijau akhirnya. Terpaksa hijau darahnya. Apa yang penting masih Garuda Group lah ya. Gimana nih Mbak Ami? Apa ya kita tahu lah ya. Ini Hmm. sektor penerbangan salah satu juga yang terkena imbas sangat besar ya dari pandemi ini. Nah, monggo kalau mau ada keluhan Pak Unek-unek dulu dari yang didapatkan dari pandemi ini, apalagi baru 7 bulan kan di Yogyakarta kan? Jadi memang terkait dengan pandemi ini tidak hanya Garuda saja, semua uh, maskapai khususnya tidak hanya maskapai juga semua industri juga merasakan dampak dari
pandemi ini seperti itu. Memang Ya, betul, dengan arahan dan himbauan dari pemerintah, Garuda yang merupakan juga salah satu maskapai perusahaan BUMN, kita juga mendukung menjadi program pemerintah. Dengan hal tersebut, bila memang ada kawan-kawan yang memang harus berangkat gitu kan ya, yang memang harus berangkat, kami juga menetapkan protokol kesehatan seperti di teman-teman di frontliner itu juga menggunakan masker. Jadi teman-teman baik dari check-in di sini ada di check-in ataupun di kantor penjualan Garuda itu kita menggunakan masker ya. Jadi di bandara ataupun di kantor penjualan Garuda juga menerapkan physical distancing, yaitu dengan mengatur jarak antrian. Nah, tidak itu saja, di pesawat kita juga memberikan space jarak. Jadi yang biasanya satu row itu bisa penuh, sekarang enggak. Jadi kita berikan juga satu row itu ada satu penumpang seperti itu. Tetap kita melakukan protokoler kesehatan, yaitu physical distancing bagi teman-teman yang memang mengharuskan untuk terbang seperti itu. oh, yang terpaksa terbang memang di pesawat sendiri. Dari mulai di darat sampai di pesawat sendiri itu ada ini ya, ada standar yang baru ya, terutama demi physical distancing itu ya. Betul. Jadi memang sebelumnya kan kalau kondisi normal kan kita tidak menggunakan masker seperti itu. Tapi dengan kondisi saat ini, salah satu prioritas kami itu adalah kesehatan dan keamanan, merasa nyaman, tetap terbang bila memang harus esensial keperluannya itu terbang. Jadi di darat pun pada saat melakukan pembelian tiket seperti itu petugas-petugas dari Garuda juga melakukan, misalnya tadi hand sanitizer disediakan di kantor penjualan, terus juga ketika masuk ke kantor penjualan diukur suhu panasnya juga seperti itu. Jadi kita tetap menjaga kesehatan, itu adalah saat ini yang menjadi prioritas kami. Dan juga dari pengelola bandara juga melakukan upaya-upaya seperti memberikan garis-garis antrian, marking atau tempat duduk yang tidak untuk boleh diduduki. Dan juga ketika masuk bandara tadi kita sudah suhu badan sudah diukur, terus juga diberi penempatan hand sanitizer banyak sekali di bandara. Terus ketika penumpang akan berangkat harus mengisi health HAC seperti itu. Jadi harus mengisi formulir dari karantina kesehatan, isinya tentang informasi kesehatan yang ketika nanti pada saat landing di kota tersebut harus disampaikan. Sampaikan ya? Ya. Oke. Ini kan berarti kan ada standar baru nih, akibat ini kita mendapatkan standar baru semuanya dari hotel segala macam. Orang juga tanyakan kira-kira yang tetap dipakai ke depannya ini apa? Ada positifnya pasti kan dari negatif ini gitu. Ya, positifnya pasti kita ambil bahwa kesehatan ini harus kita lebih awareness dengan cara cuci tangan, awareness dengan etika batuk seperti itu, awareness bagaimana betul itu yang mungkin kalau dulu kita batuk biasa pakai tangan, tapi sekarang kalau misalnya tidak pakai masker kita harus menggunakan siku kita seperti itu. Jadi salah satu positifnya juga adalah awareness kesehatan ini kita menjadikan pelajaran juga terhadap menjaga kebersihan dan kesehatan. Iya, berarti memang lebih. Betul, kalau penggunaan masker misalnya untuk penumpang yang sakit, frontliner yang sakit atau yang penumpang sakit itu kan sekarang harus pakai masker. Dulu mungkin kita cuek-cuek aja, tapi sekarang mulai dengan edukasi ini kita belajar untuk menjaga diri dan menjaga orang lain juga. Ya, mesti kita menjaga orang lain juga sekarang ya. Kita aware sama orang lain juga di sekitar kita juga itu ya. Iya. Yang ini ya. Nah, tapi untuk di Garuda sendiri itu ada nggak standar yang akhirnya ini kedepannya tetap kita pakai deh. Untuk apakah misalnya sanitizer apa segala macam ada nggak yang
yang tetap diberlakukan akibat dari pandemi ini? Nah, kalau untuk secara keseluruhan, secara Garuda memang pendidikan pusat adalah kebijakan dari kantor pusat. Jadi untuk yang saat ini kondisi pandemi, tadi kita menetapkan tadi penggunaan hand sanitizer itu untuk di self office itu mungkin kita lihat kalau memang kedepannya dirasa memang esensial, kita akan coba berikan masukan itu kita bisa tetap melakukan seperti itu. Tapi mulai awareness diri masing-masing kan sudah mulai tinggi seperti itu dengan kejadian pandemi ini, semua sudah mulai awareness-nya terhadap kesehatan masing-masing sudah mulai. Ya. Untuk di IAIA sendiri sudah ada penambahan apa belum itu? Apa orang-orang yang datangnya? Soalnya menurut datanya kan yang saya lihat di Jogja 1 hari 2 hari ini datanya menurun ya. Alhamdulillah gitu menurun, yang positifnya tidak ada, semoga emang nggak ada lagi. Nah, dan ya orang mungkin ini sudah kita lewat outbreak yang pertama, 2 minggu yang pertama juga sudah kita lewatin. Di bandara sendiri yang dulu kita tunggu-tunggu itu ada nggak penambahan segala macam gitu? Penambahan apa nih? Orang yang datang? Pesawat ya? Oh, ya jadi memang seperti kita tahu dengan arahan pemerintah adalah untuk mengurangi pulang kampung, apalagi untuk mudik ya. Dari rumah tersebut pastinya kondisi produksi yang saat ini memang jauh dibandingkan dengan planning sebelumnya dari COVID. Jadi kita juga melakukan strategi kita lakukan adalah menyesuaikan kondisi produksi yang ada saat ini dengan kondisi pasar yang ada seperti itu. Jadi memang kita telah melakukan beberapa pengurangan frekuensi untuk rute Jakarta. Karena memang juga kan yang tadi saya sampaikan bahwa Garuda sangat mendukung program pemerintah. Salah satunya tadi adalah di pesawat itu kita tidak bisa mengisi pesawat dengan full 100%. Nggak boleh ya. Karena kita menerapkan namanya physical atau social distancing. Jadi nggak boleh lagi satu row itu isinya 6 penumpang seperti itu. Itu harus diberikan jarak. Salah satu upaya kita untuk menjaga atau mengikuti ketentuan dari himbauan protokol kesehatan tentang social distancing. Oke. Nah, yang lagi ditekan sekarang kan ini kan mudik ya. Yang lagi ditekan mudik. Baik itu yang dari ibu kota ke daerah, ke Jogja, atau dari Jogja ke ibu kota. Nah, sorry bentar, tunggu dulu. Iya. Oke. Udah? Nah, yang lagi disoroti sekarang kan yang ditekan kan angka mudik ya, baik itu yang dari ibu kota ke daerah gitu, Jogja misalnya, dan dari Jogja ke ibu kota Jakarta gitu. Terutama juga di misalnya cuti bersamanya juga diganti akhir tahun segala macam lah. Nah, dari Garuda sendiri ada nggak semacam verifikasi atau sortir di depan, misalnya orang yang ingin dari Jakarta ke Jogja ditanyain dulu kayak apa segala macam gitu? Iya, yang tadi itu ada namanya kartu kesehatan dari karantina kesehatan bandara. Betul. Ya, itu yang harus diisi sekarang yang terbaru untuk untuk penumpang yang ingin berangkat menggunakan pesawat. Jadi sebelum berangkat penumpang itu diberikan kartu kesehatan tersebut untuk mengisi tentang riwayat kesehatannya. Ketika sudah landing nanti akan diserahkan kepada petugas kesehatan di bandara kedatangan. Jadi gitu. Dan tadi betul, tadi juga salah satunya juga dicek tadi dari bandara itu kalau sudah mau berangkat ke bandara itu pengukuran suhu seperti itu. Kan tadi kalau mau masuk ke bandara protokol ya. Itu protokol itu kesehatan dijalankan secara bersama-sama sinergi baik dari pengelola bandara maupun airline. Oke. Berarti ya memang ada protokol khusus ya, dan itu kembali semua ke penumpangnya berarti ya? Oh enggak, kalau kartu kesehatan ada diwajibkan. Tapi ada kartu kesehatannya enggak? Udah belum ya?
kartu kesehatan itu wajib diisi bila misalnya tidak diberikan pada saat check-in atau habis di pesawat biasanya akan diberikan oleh kru. Ya, maksudnya itu si penumpang ini harus jujur berarti dia ya? Iya, jujur. Ya kembali kepada adalah yang tahu riwayat kesehatan dan riwayat perjalanan itu adalah penumpangnya itu sendiri. Iya, berarti penumpangnya memang harus ya dia harus berani jujur juga gitu kan ya dia ya, karena semua tergantung dia juga bisa ya kayak sekarang yang akhirnya kita tahu istilah carrier segala macam dan lain-lain lah kayak gitu. Betul, yang Walaupun memang betul yang susah itu adalah yang tadi ada yang carrier ya, karena kita nggak pernah tahu. Jadi ya, makanya tadi salah satu untuk mengantisipasi adalah tadi kita menyarankan semua sesuai dengan himbauan pemerintah menggunakan masker. Jadi walaupun si carrier atau orang tanpa gejala itu dengan penggunaan masker ataupun kita juga menggunakan masker, hal itu tidak meminimalisir resiko terpapar dari dropletnya itu. Dan juga dengan betul sering-sering mencuci tangan, dan juga bila tidak ada tadi di bandara pun, di kantor penjualan Garuda dan di pesawat pun sebelum boarding itu disediakan hand sanitizer. Jadi bila tidak dimungkinkan untuk melakukan cuci tangan, kita menggunakan sanitizer. Dan juga saat ini Garuda dalam rangka terkait COVID juga, bahwa random material berupa koran dan majalah kita tidak sediakan saat ini sementara. Jadi untuk menghindari risiko kontak yang lebih. Dan untuk makanan pun sekarang kita penumpang yang buka sendiri, kita masih pakai plastic wrap, jadi dibuka sendiri oleh penumpang. Seperti itu. Itu tidak ada koran dan majalah lagi ya sekarang sementara ini. Itu salah satu upaya dari Garuda untuk mengurangi resiko adanya kontak dengan orang lain, seperti itu kan. Orang itu ya, kita baca, ditaruh, diambil lagi sama penumpang yang lain kan, seperti itu ya. Jadinya saat kita tidak pegang lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi saat ini kita tidak menyediakan layanan majalah atau koran di pesawat. Oke, siap. Dan sebelum strategi apa nih Mbak dari Garuda selama 2 bulan ini kira-kira untuk 2 bulan? Kita tambahin juga, tadi saya lupa informasikan bahwa sebelum boarding pun itu pesawat kita di disinfektan seperti itu. Jadi kru juga melakukan disinfektasi sebelum boarding. Setiap mau boarding ya? Iya, setiap mau boarding dilakukan disinfektan oleh kabin krunya, dan di pesawat pun sudah dilengkapi namanya alatnya HEPA. Jadi HEPA itu dari AC di pesawat itu untuk antibakterinya. Jadi pesawat itu sudah cukup canggih saat ini. Wow gitu, berarti ya tadi saya bilang tadi ya, dari mulai di darat orang mau check-in masuk bandara sampai dia belum di pesawat masih boarding, pesawatnya didisinfektan, sampai di pesawat juga banyak ada sampai segala macam, physical distancing, tidak ada koran segala macam, makanan pun dari plastik dan segala macam gitu ya. Sampai dia turun lagi di bawah juga dia ada kartu itu yang harus diberikan ketika mendarat gitu ya, landing gitu ya. Berarti memang seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Mbak, ada nggak sih strategi yang bakal dipakai Garuda selama 2 bulan ini deh? Strategi apa sih yang bakal dipakai saat ini kita punya program yaitu flexi deal. Flexi deal itu jadi penumpang itu membeli tiket Garuda sampai dengan 30 April, pembelian sampai dengan 30 April, terbangnya bisa sampai dengan Juni 2021, bila beli tiket itu bisa melakukan perubahan secara free sama 3 kali gitu. Jadi kalau yang dulu kan kita mengenal ada nama subclasses, setiap subclasses punya aturan atau penaltinya masing-masing seperti itu. Nah, untuk saat ini kita punya program bisa beli sekarang sampai tanggal 30 April, belinya sampai tanggal 30 April. Nanti kalau belinya setelah 30 April justru nggak berlaku nih fleksibilnya nih. Jadi teman-teman kalau yang mau belinya sebelum 30 April dulu bisa beli untuk berangkatnya. Mungkin nanti planning kira-kira kalau udah selesai COVID nih, saya mau kemana nih? Saya udah pengen liburan ke Bali, ya udah beli tiket aja ke Bali dulu. Nah nanti kalau nggak jadi itu bisa reschedule lagi sampai 3 kali, itu free gitu. Jadi daripada belinya nanti setelah 30 April, kalau yang promo nanti kena penalti gitu. Kalau mending
Oh, mending Siap. belinya aja sekarang. Jadi teman-teman kalau yang walaupun belum berangkat sekarang tapi bisa berangkatnya sampai 3 Juni 2021, belinya sekarang nanti kalau mau berubah sampai 3 kali bisa free charge. Oke, Ya, mantap sekali itu. di luar di Ada luar itu kelas ada yang di luar kelas yang ada satu yang paling kita kodenya yang super super promo, ada satu kelas yang memang tidak berlaku, tapi di luar itu berlaku semua yang promo. Jadi bisa ditanyakan itu belinya bisa melalui apa, Mbak? bisa melalui kantor Garuda, call center, travel agent, mitra, cuma lewat online travel agent. Oh gitu, kalau berarti lewat misalnya aplikasi travel juga bisa seperti itu, Iya, online. online bisa, tapi dipastikan untuk yang online karena memang ada satu istilahnya kalau di airlines tadi mungkin Mas Aga darahnya darah airlines ya udah ngerti kalau ada yang kelas yang satu paling bawah itu yang promo itu tetap kena penalti. Jadi ada satu kelas yang di atasnya itu yang tidak yang berlaku. Oke, Ya oke jadi mungkin siap. Atau kalau yang bisa lebih kalau ingin komunikasi bisa langsung tanya ke ini apa namanya kantor Garuda Sales Office, travel agent atau call center. Saya mau beli yang apa namanya harga fleksibel dong ya. Yang promo tapi yang fleksibel gitu. fleksibel ya. Ya, fleksibel Oke. gitu. Jadi itu apa namanya menarik banget ya Mas. Jadi murah tapi bisa Sangat, sangat. tapi belinya sebelum tanggal 30 ya. Iya, 2 oke, April. pasti. Pasti, ya. Kita akan jalan-jalan nanti, ngajak orang-orang semua aja, kita udah Ya. mau ini jalan-jalan gitu. Itu di seluruh Indonesia berarti? Ya, untuk rute Oke. ya. Jadi Karena saya juga sudah termasuk mulai ini, apa, planning nih kira-kira ntar sekarang nabung dulu kan jatuhnya ya kan nggak boleh pergi-pergi nggak boleh ya, kemana-mana jadi nabung dulu sampai mikir-mikir pokoknya belinya sebelum 30 April udah harus bisa kira-kira oh nanti mau ke sini beli tiketnya ke sini nah apa-apa nih kira-kira kayaknya Agustus sudah mungkin udah boleh nih terbang-terbang atau udah selesai nih pandeminya udah nanti ternyata kalau memang ternyata masih belum boleh terbang reschedule lagi masih dua boleh kali lagi lagi. masih 2 kali lagi jadi 3 kali, pasti bisa dua kali lagi tiga kan kali ya? tiga Iya, kali iya, total. iya. Oke. Oke, itu jadi buat sobat sambat yang tadi barusan mendengarkan, Garuda lagi ada program fleksibel, yaitu pembelian tiket promo murah hingga 30 April dan itu bisa di reschedule selama 2 kali kayak gitu. Untuk itu ada jangka waktunya nggak, Mbak? Beli sampai Itu bisa sampai maksimal 3 kali, schedule-nya maksimal 3 kali. gitu. Siap. Oke. Jangka waktu Mbak mau belum 30 April, tapi terbangnya boleh sampai tahun depan Juni 2021. tuh sampai tahun depan Juni 2020. Ya, jadi udah bisa planning nih, ntar akhir tahun mau kemana, beli dulu tiketnya sekarang kayak gitu. Mumpung ada program fleksibel nih. Ya, untuk yang akhir tahunnya nanti cuti bersama kan akhir tahun semua tuh mungkin bisa pakai program fleksibel ini nih. Ini. Gitu. Oke. Mbak mau pertanyaan terakhir nih. Kayaknya pegel juga tangannya tuh megang HP terus. Nih, ketika pandemi ini selesai, hal apa nih yang bakal dilakukan Mbak Ami? Pandemi ini selesai harapan semoga Ke Lombok pasti. tahu aja betul. Ya tahu aja ke Lombok pasti ketemu keluarga karena sekarang juga nggak boleh apa namanya nggak boleh pulang ya kita tetap demi menjaga juga keluarga karena kita nggak tahu kita bisa bawa kena itu dalam perjalanan juga kan seperti itu jadi ya sekarang terima kasih kepada komunikasi yang sudah canggih jadi kita bisa melakukan apa ya video call yang tadi ini kartu kesehatannya kayak gini nih. Oh itu kartu kesehatannya itu dia kartu kesehatannya yang harus diisi dengan jujur ya. Betul sekali seperti itu ini kartu kesehatan yang harus diisi jadi harapannya tadi salah satunya semoga ini segera berakhir jadi kita semua bisa beraktivitas kembali, semua bisa berjalan kembali untuk kegiatan bisnisnya. Betul sekali, semuanya sehat-sehat semuanya. Salam juga Mbak Dewi Mbak Ami buat teman-teman yang ada di Yogyakarta International Airport ya, yang sedang bekerja.
Dan Mungkin tadi lupa juga gitu dulu aja. program apresiasi terhadap tenaga medis. Kita Garuda itu apresiasi Nah, ini terhadap dia. tenaga medis. Itu salah satunya adalah pemberian adalah priority boarding, priority check-in, begitu priority di. Iya, iya, iya. Aku udah pernah kayak baca itu juga sih, untuk tenaga medis mendapatkan prioritas ya. Seperti Betul, VIP betul. mereka ya. Ya, Para betul. pejuang-pejuang itu ya. Salah satu apresiasi Garuda terhadap tenaga medis. Keren banget. Gitu. Tapi Keren yang banget. tadi Keren, keren, yang keren. beli tiketnya sebelum 30 April. Pesan sponsor. Tapi tetap tadi ada Ya, ya, bintangnya. saya abis ini Ada bintangnya untuk sama boleh itu juga pasti bakal ngeliat-ngeliat deh. Betul, ada, tapi tetap ada bintangnya kecil, syarat ketentuan berlaku ya. Dan nggak Iya, mungkin oke. nanti kita untuk detailnya bisa bisa tanya DM ke saya untuk detailnya atau ke kantor penjualan Garuda. Tapi secara garis besar itu bisa pembeliannya sebelum 30 April untuk perjalanan sampai dengan 2021 dengan bisa melakukan perubahan perjalanan. 2 kali, oke deh. Atau ntar aku kalau mau nanya langsung ketemuan di itu aja deh, Punika Deli aja, ntar ditraktir sama Mas Awang juga, ntar kayak di sana. Tadi Mas Awang nonton nih. Oh iya, tadi ada Mas. Oh, kenapa Mas Awang juga ya? Iya, nah, dia pertama kali itu di Sambat Show Mas Awang. Oh, oke. Ya, jadi kantor Tadi begitu saya Mas Awang nonton juga, wah kayaknya nih kita asik-asik nih, bisa nongkrong-nongkrong di Punika Deli nih kayaknya nih. Kalau ini kelar, kita nongkrong-nongkrong di Punika Deli, Betul. minta traktir Mas Awang kayaknya. Ya, kantor Garuda tetap buka, tapi memang ada perubahan jam pelayanan. Kami tetap melayani WhatsApp service juga. Lagi mungkin ya yang tidak bisa keluar karena kita diarahkan untuk di rumah saja. Jadi ingin melakukan pemesanan tiket bisa lewat mobile apps Garuda juga bisa seperti itu. Bisa lewat voucher. Jadi semua online sekarang sudah, check-in juga nggak mesti misalnya, apalagi Kulon Progo cukup jauh ya daripada Puri gitu kan, jauh takut ketinggalan, bisa melakukan city check-in atau web check-in 2 hari sebelum keberangkatan. Oke, 2 hari sebelum keberangkatan ya. Pokoknya benar-benar semua sudah dipersiapkan sama Garuda lah ya untuk menghadapi pandemi ini, seperti itu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Ami waktunya. Sama-sama, yang masih di lapangan. Ya, siap. Semoga sehat-sehat semuanya, baik Mbak Ami, keluarga, dan juga rekan-rekan yang lagi di lapangan bekerja, ataupun yang dari work from home. Gitu. Dan semoga seperti saya tadi ngomong, sudah semakin enak dilihat datanya, semakin turun, dan semoga semakin terus turun. Betul, Dan pandemi selesai. Biar kita bisa holiday kembali, jalan-jalan kembali dan berkumpul bersama orang. Kita bisa jalan-jalan tik-tik lagi. Siap-siap Mas Aga, semoga teman-teman juga sehat semua. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum.